Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita di dalam Hidarwanto Hikmatologi, serial untuk mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan hati nurani, melembut cerdaskan hati nurani untuk memahami ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang terbentang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi saksi dari panggung sandiwara kehidupan manusia dan diri kita termasuk di dalamnya, yakni adalah naiknya ke permukaan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Ada yang pura-pura dan ada yang memang di panggung nyata. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa justru banyak manusia di dunia ini yang berperan di panggung sandiwara dunia ini dengan pura-pura? Mungkin kita mendeskripsikan bahwa ketika kering rasa kasih sayang di antara sesama, rasa kasih sayang di antara anak manusia, rasa kasih sayang di antara manusia dengan lingkungannya, maka manusia terjebak dalam kepura-puraan. Nah, agar kita tidak terjebak di dalam kepura-puraan, maka kita harus mengembalikan diri kita masing-masing dan ingat akan fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Rahman, bahwa pada dasarnya kita diciptakan dengan rasa cinta dari Sang Maha Cinta. Sehingga ketika Allah yang Maha Cinta menciptakan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, pada saat kita tidak menyambutnya dan tidak menebarkan rasa cinta dan kasih sayang itu, kita ada di dalam lingkaran syahwat setan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran bahwasanya manusia banyak yang menyembah berhala, menyembah tandingan-tandingan Allah, disamakan dengan Allah itu sendiri. Menyembah berhala tidak harus di depan kita ada batu besar, pohon besar, gumuk besar, dan yang lainnya. Namun, menyembah berhala di antaranya adalah syahwat yang melingkupi diri manusia. Syahwat ingin berkuasa, syahwat ingin meraih bertumpuk kemewahan harta, syahwat untuk menguasai massa. Ini yang terjadi di dalam era demokrasi yang dalam bahasa kami sudah masuk pada demokratisme. Demokrasi tidak saja dari, oleh, dan untuk rakyat, yang jelas-jelas Tuhan dikesampingkan, tapi lebih dari itu, demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, dan rakyatlah masalah yang dianggap paling benar. Dan massa ketika menyatu dengan kuasa ataupun tahta, berbalut harta benda, maka
semakin jauh dari kasih sayang yang sesungguhnya. Tak jarang pertikaian antara sesama pemeluk agama karena beda mazhab. Tak jarang di antara sesama anak manusia konflik berkepanjangan, bahkan sampai terjadi peperangan karena beda dalam menafsirkan kitab suci yang diyakini. Sama kitab sucinya, namun karena berbeda tafsir, maka tak jarang berbuntut saling membunuh satu dengan yang lainnya. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita merenung tentang makrifat kasih sayang. Kita berpembelajaran di dalam kasih sayang. Saya tulis dalam syair ke-4004 pada tanggal 10 Juni 2018. Makrifat kasih sayang. Memaknai bahwa kasih ditebar untuk semua insan. Memaknai bahwa sayang untuk seluruh makhluk Tuhan. Di dalam kasih sayang ada beda persamaan. Beda dalam akidah karena memang suatu keharusan. Saat mengarungi dunia mencari nafkah dalam kesamaan. Beda wajib diterima dengan tulus penuh penghargaan. Sama harus dihargai masing-masing diri memenuhi kebutuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita belajar bermakrifat dengan kasih sayang, maka kita sedang belajar untuk membelajarkan diri. Jadi sedang belajar untuk membelajarkan diri, mendidik dan mengajari diri kita sendiri. Memaknai bahwa kasih sayang ditebar untuk semua insan. Kehidupan tidak berlebihan kiranya kami contohkan. Kehidupan sebagian besar ustadz, kiai, pendeta, biksu, romo, bikuni, tabib, sebagian kecil dokter, maka dia tidak pernah membatasi siapa yang harus dirawat. Tidak pernah membatasi siapa yang harus diobati. Tidak pernah membatasi dari suku, bangsa, dan kepercayaan apapun yang ditangani. Memaknai bahwa kasih sayang untuk seluruh makhluk Tuhan. Bahkan saudara-saudara kita, ada yang begitu sangat tulus merawat hewan. Banyak ulama, kiai, ataupun pendeta, romo, dan seterusnya yang merawat hewan demi kasih sayang. Bahkan ada perkumpulan-perkumpulan di antara anak-anak muda merawat kucing, merawat anjing yang bertebaran dibiarkan secara liar. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Karena di dalam kasih sayang itu ada persamaan, tapi juga beda pun niscaya harus ada dalam pengakuan. Makrifat kasih sayang adalah orang yang berusaha betul-betul memahami dengan seksama bahwa hati ini yang diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman adalah hati yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Satu-satunya yang tidak pernah akan habis dibagi yakni adalah
kita tiap hari menebarkan kasih sayang. Bukankah kita umat Islam dan umat lain pun juga diajari setiap membuka kehidupan, makan, minum, dan lainnya selalu menyebut nama Tuhan. Islam mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah doa yang paling minimalis. Menyudahinya dengan hamdalah adalah doa yang paling minimalis. Namun itu tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Saat mengarungi dunia, mencari nafkah dalam kesamaan, agama, kepercayaan, apapun, bahkan orang yang tidak mempercayai Tuhan pun ada dalam satu kesamaan. Sama-sama mencari nafkah di arena kehidupan ekonomi kita. Beda wajib diterima dengan tulus, penuh dengan penghormatan. Di dalam lembaga perekonomian, baik yang resmi maupun tak resmi, senantiasa ada perbedaan, tapi sekaligus ada persamaan. Ada beda, jualan pun berbeda. Ada pembeli dan penjual, itu pun berbeda. Namun ada persamaan, di mana penjual ingin mendapatkan keuntungan dan pembeli ingin mendapatkan barang dengan penuh kelegaan. Karena itu sama harus dihargai masing-masing diri untuk memenuhi kebutuhan. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mawar indah merekah bukan sekedar untuk dirinya, namun supaya kumbang dan lepah hadir menyapa dengan kasih sayang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.